Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas price to earning ratio atau PER. Sebelum membeli saham, kita harus mengetahui harga wajar saham tersebut agar terhindar dari membeli saham di harga mahal yang berpotensi harganya turun ke harga wajarnya. Salah satu rasio untuk mengetahui harga wajar suatu saham adalah dengan menghitung PER atau price to earning ratio saham tersebut. Kinerja suatu perusahaan dinilai berdasarkan laba bersih yang dihasilkan. Semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan, semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Price to earning ratio adalah rasio yang membandingkan harga saham dengan laba per saham. Semakin rendah nilai PER, maka semakin murah harga saham tersebut. Dan sebaliknya, semakin tinggi nilai PER, maka semakin mahal harga saham tersebut. Jadi yang perlu diingat adalah kalau PER-nya rendah, itu sama dengan murah. PER-nya tinggi, sama dengan mahal. Rumusnya adalah PER sama dengan harga saham dibagi laba per saham. Selain menilai PER dari suatu perusahaan, kita juga perlu mengetahui PER dari perusahaan yang lain yang mempunyai bisnis yang sama. Misalnya, perusahaan pertambangan batubara kita perlu bandingkan dengan perusahaan pertambangan batubara. Misalnya perusahaan perkebunan kita bandingkan juga dengan perusahaan perkebunan. Kita perlu membandingkan ini karena bisa saja PER suatu perusahaan tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lebih kecil, maka harga saham perusahaan tersebut bisa dikatakan murah. Selain itu, PER juga bisa dikatakan rendah jika dibandingkan dengan PER IASG atau PER industri perusahaan tersebut. Untuk mengetahui PER IASG, kita bisa masuk ke websitenya BEI, yaitu www.idx.co.id, lalu masuk ke menu data pasar, lalu nanti ada laporan statistik, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada market PER. Di sini market PER untuk tanggal 6 September 2022 ini adalah 14,21. Sedangkan untuk mengetahui PER industri, kita bisa masuk ke menu data pasar, laporan statistik, digital statistik, ini dalam masih versi beta, lalu ada summary financial ratio by industry. Di sini nanti kita ada pilihan tanggalnya dan tahunnya, lalu kita submit, nanti muncul sektor ataupun industrinya. Di sini misalnya energi, ini PER rasionya adalah 10,62. Untuk basic material 11,79 dan sebagainya. Sebelum bisa menghitung PER, kita harus tahu dulu laba bersih per saham atau earning per share, disingkat biasanya dengan EPS. EPS merupakan laba bersih dari jumlah tiap lembar saham perusahaan yang diedarkan. Biasanya EPS dikaitkan dengan pendapatan perusahaan, di mana jika EPS-nya tinggi, maka pendapatan perusahaan juga tinggi. Bagaimana cara menghitung PER dari laporan keuangan? Dalam laporan keuangan tidak ada nilai PER yang tercantum, sehingga kita perlu menghitung nilai ini secara manual. Sekarang kita coba praktekkan bagaimana cara menghitung PER dari laporan keuangan PT Astra Argo Lestari Tbk dengan kode emiten AALI untuk periode triwulan kedua tahun 2022. Langkah pertama adalah kita menghitung laba per saham. Laba per saham itu terdapat di laporan laba rugi. Lalu kita nanti masuk ke bagian bawah di dalam laporan laba rugi. Di sini ada laba per saham dasar atau dilusian. Di sini misalnya untuk AALI untuk periode 30 Juni 2022 nilainya adalah Rp420,49. Langkah selanjutnya adalah kita mencari jumlah saham yang beredar. Nah, ini ada di catatan laporan keuangan. Tapi yang pertama kita harus masuk ke laporan neraca, nanti ke bagian ekuitas. Nanti di bagian ekuitas ini ada catatan tentang modal saham di nomor 21.
Nanti kalau kita lihat catatannya, modal sahamnya adalah di sini 1,9 miliar. Dari laporan tadi kita sudah bisa tahu pertama laba per saham yaitu 420,49. Karena ini adalah laba per saham untuk periode semester 1, maka kalau kita mau menghitung secara setahun, kita harus kalikan 2 dulu. Nah, di sini laba per saham annualized. Ini artinya laba per saham yang sudah disetahunkan, jadi dikali 2, jadi menjadi 840,98. Lalu harga sahamnya misalnya pada saat ini misalnya 9.100. Jumlah sahamnya adalah 1,9 miliar. Lalu per annualized-nya itu adalah 9.100 dibagi 840,94, hasilnya adalah 10,82. Sedangkan tadi per IAST-nya adalah 14,21. Sedangkan per industrinya untuk AAL ini adalah consumer non-cyclical yaitu 13,16. Maka bisa dikatakan bahwa per untuk AAL ini masih murah. Bagaimana cara melihat per dari aplikasi Stockbit? Ini kita coba lihat dari aplikasi Stockbit versi web. Ini kita pertama nanti harus klik dulu kode emitennya di sini. Lalu nanti masuk ke menu Keystat. Nah, di sini nanti ada current valuation. Di sini ada current PE ratio. Ini annualized 10,82. Ada juga yang TTM. TTM ini artinya trailing 12 month. Artinya 12 bulan terakhir. Ini 8,24. Sekarang kalau kita mau mencoba melihat per dari aplikasi iPod yang versi web, nanti kita masuk ke menu yang di pojok kiri atas, lalu nanti ada menu fundamental. Setelah itu kita masukkan kode emitennya, di sini misalnya AALI. Di sini nanti ada pernya. Nah, di sini nanti ada per yang annualized, lalu ada per yang per semester satunya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.